Saya mungkin mulai dari ingin men-sharing saja atau mengingatkan kita semua bahwa semakin maju suatu negara ya, semakin modern suatu negara, misalkan dicirikan dengan semakin tinggi income per kapita, nah itu cenderung semakin besar proporsi dari anggarannya yang dialokasikan untuk pengeluaran sosial, gitu loh. Jadi kalau kita memang mau ingin jadi negara yang modern ya memang arahnya harus ke sana. Dan ini tidak lepas juga dari hubungan antara pengeluaran sosial ya dengan indikator-indikator ekonomi yang inklusif. Jadi semakin tinggi anggaran publik ya yang dialokasikan untuk pengeluaran sosial, kemiskinan akan tentu lebih rendah dan ketimpangan juga akan lebih rendah ya. Berbeda dengan misalkan kalau proporsi pengeluaran sosial yang sifatnya kontributori, swasta misalkan yang sebelah kanan itu tidak ada hubungannya antara kemiskinan dan ketimpangan. Yang ada hubungannya adalah public spending on social program gitu. Nah, jadi dan kita semua paham bahwa pertumbuhan ekonomi itu kan hanya satu dari sosial yang kita desire ya. Desirability-nya kan juga tinggi, ada bukan hanya income atau growth tapi juga ada kemiskinan dan ketimpangan. Nah, Indonesia itu ketimpangannya salah satu yang tertinggi di dunia, sayang. Jadi membuat kita lebih urgent untuk melakukan lebih serius lagi dalam menangani pengeluaran program-program social spending ini. Dan juga Indonesia itu rentan. Salah satu ciri kerentanannya itu bukan salah satu ya. Kemiskinan di Indonesia itu sangat relatif kecil ya, di bawah 9%, di bawah 10%. Cuman menurut saya standarnya itu tidak begitu merepresentasikan kondisi grup di mana kita berada. Kita itu sebenarnya udah upper middle income ya. Kalau upper middle income itu harusnya kemiskinannya itu di sini. Nah, di sini kita tuh masih di sekitar sini. Maaf gambarnya jadi dirubah. Harus kita tuh masih di sini, Indonesia itu di bawah gitu. Sementara garis kemiskinan kita kalau dihitung-hitung lagi ya, itu hanya sekitar 2-an ya, sekitar 2-an, gak jauh dari 2 lah ya. Nah, ini membuat kita seolah-olah puas gitu ya. Bukan hanya dalam konteks nasional tapi di daerah. Karena pemimpin daerah itu kan salah satu pendorong utama untuk inklusif ekonomi. Kalau mereka sudah puas dengan kemiskinan yang rendah, saya rasa itu bukan kondisi yang ideal gitu. Dan buktinya ketika ada krisis seperti ini, orang seperti kaget, katanya kemiskinan kecil kok banyak orang minta bantuan gitu. Ya salah satunya mungkin jangan-jangan kita merasa bahwa kita selama ini sudah baik-baik saja padahal bukan begitu juga gitu. Nah, terkait dengan dengan pengeluaran sosial, ya, kita juga paham, ini sudah hampir banyak semua orang yang tahu ya, bahwa kita itu relatif kecil memang anggaran yang kita keluarkan untuk pengeluaran sosial, salah satu yang terendah di negara-negara pembanding yang relevan ya, seperti ini. Kemudian juga relatif terhadap kemampuan kita ya. Nah, ini data dari ADB ya, Social Protection Index misalnya menunjukkan Indonesia itu jauh di bawah trend line-nya. Di bawah trend line itu artinya apa? Artinya secara kapasitas ekonomi kita itu bisa di garis trend lah. Tetapi kok kita di bawah banget gitu loh. Artinya sebenarnya selain agenda memperbaiki tadi ya, memperbaiki sistemnya, juga tentu kita harus memperbaiki political will-nya ya, supaya kita juga memang spend anggaran yang lebih besar untuk itu. Nah, saya kasih contoh sedikit how important it is ya. Ini saya ambil contoh lokasi di mana saya tinggal ya, yang kebetulan memang menjadi ground zero ya kalau untuk COVID ya. Ground zero-nya COVID itu urban Jawa ya, salah satunya Jawa Barat ya. Jawa Barat relatif rendah kemiskinannya 7,1%, ada 2,7 juta orang ya, yang miskin berdasarkan data nasional. Tapi kalau kita naikin sedikit menjadi near poor ya, kalau kemiskinan itu 400.000, near poor itu 400-500 ribu ya, itu tiba-tiba melonjak angka kemiskinannya jadi 12 juta. Jadi kita tuh memang relatif vulnerable. Ini saya rasa mewakili banyak daerah di Indonesia. Nah, jadi kita cukup rentan. Nah,
Kemudian sebenarnya kalau kalau dalam kondisi yang ideal, ya, dalam kondisi ideal itu sebenarnya 13,9 juta orang Indonesia, kota penduduk di Jawa Barat perkotaan itu sebenarnya idealnya harusnya itu ada di dalam database perlindungan sosial. Ya. 36% termiskin di Jawa Barat itu ada di 40% termiskin se-Indonesia. Saya juga kaget. Saya pikir lebih kecil dari ini. Ternyata 36% termiskin Jawa Barat itu masuk ke dalam perkotaan Jawa Barat masuk ke dalam 40% termiskin se-Indonesia. Artinya idealnya ini ada di dalam database. Sehingga apa? Sehingga ketika ada krisis, masyarakat ini itu sebenarnya bisa terlindungi idealnya. Gitu. Jadi ketika ada krisis misalkan di perkotaan di Jawa Barat itu mungkin kemungkinan kalau saya prediksi itu 15% income drop-nya akibat COVID ya. Karena pertumbuhan ekonomi sektor-sektor di urban itu tumbuh sekitar 10%, minus 10%, lalu ya kalau kita anggap asumsinya itu dia regresif, maka 15% di sekitar yang pendapatan rendah, maka kenaikan kemiskinan di Jawa Barat itu bisa sampai jadi 12%, dan yang near poor-nya bisa sampai 24%. Nah, mereka ini sebenarnya harusnya tercover. Bukan tercover, sorry, datanya ada gitu ya. Kalau tercover is not necessarily. Gitu ya. Cuman problemnya apa? Nah, problemnya ternyata dan ini memang ya, dan apakah di cover ya? Kalau kita lihat data ini, data program bantuan sosial untuk penanganan COVID, sepertinya begitu ya, karena bantuan untuk penanganan COVID itu diberikan beyond 40% termiskin. Ya, jadi sampai 6 desil juga. Gitu. Jadi dalam kondisi sempurna di mana datanya benar, DTKS-nya selalu baik, itu sebenarnya kita sudah mempunyai political will untuk melindungi mereka. Minimal informasinya ya, bukan besaran yang diberikannya. Nah, cuman faktanya kalau saya telusuri ya, misalkan kalau kita telusuri ya, dengan menggunakan data Susenas terakhir gitu ya. Saya ambil proxy bahwa yang seharusnya masuk di database bantuan sosial itu 40% termiskin. Lalu kemudian saya cek di Maret itu kan on paper itu penerima PBI itu kan 40% termiskin, on paper ya, on paper. Ternyata setengah dari penerima PBI di bulan Maret itu bukan masuk dalam 40% termiskin, setengahnya. Artinya kalau kita spend uang 100 triliun to support people within the database system, maka setengahnya akan lepas ke yang kita inginkan. Ya. Itu sebenarnya nggak masalah kalau uangnya banyak. Ya. Cuman kalau uangnya sedikit, yang agak mengkhawatirkan itu yang sebelah kanannya. Jadi artinya apa? Artinya ada 53% orang yang menderita karena COVID, they are not getting anything karena tidak ada di database. Maka ini urgensinya database itu harus selalu diupdate dan penting. Ya, dan diupdate secara terus-menerus. Nah, sebenarnya ya kalau saya boleh jujur, ya, sistem database bantuan sosial yang kita ada sekarang itu ini selalu saya bilang I think in one of the best in the world dalam konteks cakupan. Karena kita kan negara keempat terbesar di dunia, ya. Dan ini bukan proses yang susah, bukan proses yang gampang, ya. Dan kita sudah melalui berbagai prosesnya, ya. Dan juga saya yakin dan saya paham bahwa kita juga terus-menerus melakukan itu. Sekarang kan kita akan melakukan pemutakhiran data juga, gitu. Dan ini bukan pendapat saya aja, ya. Ini pendapat banyak para ahli. Ya. Dan dengan demikian juga uang yang di-spend, walaupun masih kecil gitu ya, tetapi ada tren yang menaik gitu ya. Saya juga appreciate ini. Jadi sudah ada sebenarnya political will dan langkah-langkah pemerintah untuk ini. Cuman memang belum cukup. Kenaikan kita yang sampai jadi 1,68% ini kan sebenarnya karena COVID. Mungkin ini bisa jadi momentum gitu ya. Ya udah gitu kan. Segini mungkin baik gitu ya. Nah, saya kasih contoh studi yang dilakukan oleh Mbah Bazi dan Pak Sudarno yang menyatakan bahwa kalau misalkan kita bandingkan sistem database yang sekarang DTKS itu dibandingkan zaman dulu sebelum ada DTKS, itu kita jauh lebih baik. Jadi lebih progresif ya. Lebih progresif sifatnya. Ini yang baseline itu dia masih bocor ya, bocor ke desal yang lebih tinggi ya. Tapi kalau yang ini enggak. Jadi artinya DTKS yang sekarang itu dibandingkan yang dulu gitu ya, itu jelas lebih baik.
Dan kita juga bisa lihat misalkan dari studi yang juga baru yang lain di Journal of Development Economics, yang kelihatan bahwa sebelum kan 2011 itu mulainya DTKS, itu dengan adanya DTKS error, inclusion error atau exclusion error juga berkurang gitu ya, berkurang. Jadi dia bisa mencakup dapur yang menerima tiga jenis bantuan ini, dia probability-nya meningkat dan probability tidak menerima juga berkurang. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan tanpa tidak ada itu lebih baik gitu ya. Cuman itu tadi, ya tentunya tidak ada sistem yang sempurna ya. Salah satu yang menyebabkannya itu adalah update-nya yang terlalu lambat menurut saya ya. Jadi contoh misalkan saat ini ya, lebih dari 93% isi yang ada di dalam database kita itu adalah data asli PBDT 2015 ya. Jadi hanya 7% lah yang ada update-nya ya. Sehingga angka yang tadi saya sampaikan ini itu bisa dipahami. Ya, ini bisa dipahami gitu ya. Dan semakin lama kita tidak mengupdate, semakin parah kasus seperti ininya gitu ya. Jadi kalau sekarang ada 53%, 57 juta orang di Indonesia yang kena COVID kemudian tidak mendapat bantuan, kan itu kasihan ya. Itu mereka salah satu orang yang paling menderita karena hal ini. Nah, dan terakhir mungkin sebelum masuk ke rekomendasi, yang saya juga masih dengar bukan mendengar ya, yang saya sering terdengar lah gitu ya, itu juga adalah bagaimana mindset kita dalam memahami apa itu social protection atau bantuan sosial ya. Karena social protection itu masih di kalangan masyarakat juga ya, itu masih dianggap sebagai seolah belas kasihan gitu ya, belas kasihan. Padahal itu pemahaman yang menurut saya salah gitu ya. Ini saya ingin sharing sedikit paper terbaru, salah satu paper baru dari Chetty ya, dari Harvard, itu salah satu ekonom terkenal di Amerika dan di dunia yang mempunyai data jutaan penemu ya, dan dia bisa telusuri sampai ke masa kecilnya. Dan dia di situ dia ditemukan ketika kecil, bahkan kalau dia IQ-nya atau intelijensinya sama ya, matematika skornya sama, kalau dia berasal dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung, probability dia menjadi penemunya itu jauh berkurang. Jadi ini ada the lost Einstein. Padahal penemu itu berdasarkan New Growth Theory itu adalah kunci dari pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan tinggi. Jadi artinya apa? Social protection is investment. Investment itu bukan hanya infrastruktur, social protection itu. Jadi jangan kita anggap pengeluaran sosial itu seolah beban. Nah ini yang saya rasa harus selalu dimasyarakatkan lagi, diedukasikan lebih luas ke semua lini masyarakat dan pengambil kebijakan. Nah, oke, kalau itu selain tadi ya memasyarakatkan mindset bahwa social assistance and investment as an investment, apalagi sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki sistem bantuan sosial kita. Tentunya kalau saya pribadi, saya suka kalau misalkan kita upgrade kelas lah ya. Jadi jangan hanya kemiskinan yang menjadi leading indikator APBN, leading indikator policy gitu ya, tapi kerentanan ya. Dan kalau perlu revisi garis kemiskinan kita ya, karena mungkin itu sudah substandar. Kita bukan low income country lagi ya, kita udah middle income country, apalagi upper middle. Terus sistem yang sekarang itu kan berdasarkan proxy means test. Jadi means itu kan kemampuan, kecukupan gitu ya. Jadi siapa yang mendapat bantuan itu idealnya dilihat kecukupannya, means-nya. Jadi di luar negeri, di negara-negara maju ini yang dilihat. Dan negara maju karena sistemnya baik, sistem database-nya baik, gitu, sistem kependudukannya baik, means test itu tinggal dilihat income-nya. Nah di negara berkembang seperti Indonesia itu harus diproksi dengan model gitu ya, diproksi dengan aset dan sosiodemografik tidak ideal, jadi errornya banyak. Jadi menurut saya kita harus punya roadmap jangka panjang menghapuskan proksinya dari means test ini. Ya, tidak demikian tidak usah diproksi aja lagi. Tapi tentu itu perlu waktu yang panjang ya. Salah satunya melalui misalkan pelindungan sosial itu digabungkan dengan social registry ya, dengan KTP, dengan pajak dan lain-lain ya. Tentu itu dalam jangka panjang ya. Jadi nanti ada social registry, ada beneficiary registry gitu ya. Nah, tentu itu jangka panjangnya. Nah, jangka pendek dan jangka menengahnya tentu kita harus atau wajib memutakhirkan DTKS gitu ya.
terus-menerus ya, secara menyeluruh, misalkan dengan salah satunya dengan berbagai cara, misalkan dengan pendaftaran mandiri gitu ya, orang daftar gitu digabungkan dengan juga top down, bottom up gitu ya. Terus yang harus selalu kita pertahankan adalah karena budget itu scarce ya, tentu sistem single database itu tetap harus dipertahankan ya. Karena kalau ada multi program ya harusnya dilihat, jangan sampai ada orang yang dapat 2 kali dan lain-lainnya, itu tetap harus dipertahankan ya. Itu harus ada, karena resiko untuk keluar dari fokus ini ya, ada juga gitu karena berbagai alasan. Lalu juga negara modern itu informality-nya 0 harusnya ya, gitu ya. Jadi kita juga harus upayakan mengurangi informalitas tenaga kerja ya dan ekonomi ya. Salah satunya misalkan dengan terus encourage tenaga kerja untuk diformalkan ya, diformalkan. Jadi dimasukin ke BPJS tenaga kerja dan lain-lain. Dan tentu juga jangan lupa kita harus juga keep up dengan teknologi, karena teknologi itu banyak membantu termasuk dalam melakukan mengimprove ya database bantuan sosial yang lebih baik supaya bisa kita akselerasi. Mungkin sementara itu aja yang ingin saya sampaikan.